Oke, selamat datang Sugeng Rawuh di channel YouTube-nya Indonesia WJK Top Channel. Asik. Kali ini saya ditemani oleh Mas Heri Raja. Iya. Selamat datang Mas Heri. Selamat sore. Terima kasih buat WJK Top Channel udah ngundang saya di sini untuk ngobrol bareng. Dan saya terima kasih banget udah dikasih kesempatan di sini ya. Dan saya lanjutkan lagi kepada WJK Channel. Iya. Terima kasih Mas Heri. Jadi konten kali ini, video kali ini saya menghadirkan Mas Heri. Kita pengen tahu pengalaman hidup, pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari Mas Heri yang nyiptain lagu Baju Motor, awal kesuksesan beliau sampai merintis karir. Oke, Mas Heri, kita masuk segmen rasan-rasan Mas Heri. Nyoto rasane, bener. Oleh rasane. Siap. Iki tak dhisik Pak Heri. Sukses ya. Matur suwun Pak Heri. Yang pertama perkenalan dulu Pak Heri. Mas Heri. Yang pengen kita tahu nama aslinya Mas Heri itu siapa Mas Heri? Boleh dikenalkan? Oh iya. Dan untuk nama saya yang asli, nama saya Heri Marwanto. Saya lahir di Klepu, Giri Panggung, Tepus Gunung Kidul. Nah, di sini saya cuman apa istilahnya? Saya itu nguli di sini. Ngulek gawean, delalah di Sleman itu orangnya baik-baik. Alhamdulillah. Dan awalnya saya datang ke Sleman itu 5 tahun yang lalu lah. Itu saya masih dalam kondisi sing sakwala-elake. Kondisi yang sangat pahit banget. Ibaratnya urip itu dikejar karo istilahnya dikejar sama gawean. Mboten nek gawean, Pak. Jadi kayak ketakutan untuk istilahnya untuk membangun kayak usaha, kayak kados ngeten kan sering gagal toh, Pak. Dari situ saya beranikan datang ke Sleman, delalah ya. Di Sleman teman-temannya tuh bagus, baik-baik. Saya dikasih kerjaan sampai saat ini juga. Ya, napa weh? Yang dilihat dari orang itu kemungkinan untuk saat ini ya Pak, itu saya tuh udah dengan lagu Banyu Moto udah sukses gitu. Kebanyakan orang bilang gitu. Dan tapi alhamdulillah dibilang kayak gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa, soalnya kula nggih mboten gadah gamelan ngoten. Ya, terima kasih Mas Heri atas perkenalannya. Jadi Mas Heri ini dari Gunung Kidul ya Mas? Gunung Kidul Pak. Gunung Kidul aslinya, dan sekarang berdomisili atau bertempat tinggal, tempat singgah gitu Mas? Singgahnya di Sleman. Ini kalau dengar ini Mas, kita pengen dengar langsung daripada dengar dari orang lain. Kita pengen dengar langsung dari Mas Heri. Apa benar waktu awal datang ke Sleman itu sempat membangkitkan semangat untuk golek upo? Maksudnya golek kados panglupa jiwa atau cari rezeki, mengais rezeki di Sleman itu, apa benar awal jenengan merintis karir di dunia di Sleman ini dari jualan Nyun Sewu, jualan cilok, terus berdagang dulu sampai akhirnya punya inisiatif, ide-ide untuk nyiptain lagu, dan awal mula bertemunya jenengan dengan komunitas jenengan itu gimana Mas? Pengalamannya Mas? Pertama, untuk pengalaman saya datang ke Sleman itu kan dari temen. Jadi dia nawarin, "Mas, nek sampean gak ada kerjaan, dini wae ning Cibungan, melu dodol karo bosku. Enak kok, hasilnya juga lumayan." Dan di situ pun kula masih masih bimbang. Aku iso apa ora? Wani apa enggak gitu kan. Soalnya kula kan
untuk perdagangan itu apa gitu semaun nggak tahu iki meh mlakune piye. Nah, dari situ mergo kebutuhan juga akhirnya mau nggak mau harus sini. Dan di situ ketemu sama bosnya yang punya cilok, saya dikasih kerjaan untuk jualan cilok. Ya pertamanya sih saya itu jualan tuh dari Cibungan sampai Bantarsari, Condong Catur daerah situ. Itu dalam waktu 1 bulan kalau nggak salah itu saya dorong gerobak tuh Pak. Dari sini sampai sana 1 bulan tuh rasanya capek banget. Sampai sempet itu suatu malam itu aku pulang jam 9, nyampe di kos itu sekitar jam 2 kalau nggak salah. Itu kaki sampai lecet-lecet gara-gara itu kejauhan kan, kejauhan jalannya. Dan terus ketemu sama teman-teman Sleman Receh itu waktu itu di jualan di sekolah. Mereka juga nonton itu jualan ugi kados sempol kados cilok. Nah, aku lo ditawarin ayo mas gawe konten. Jadi ini sampean suaranya lumayan, pernah ngamen juga di Jogja gitu. Nah dari situ aku juga mikir, nek wong Jawa kan saya dipikir niku yang pasti loh Pak. Iya. Kalau YouTube kan belum pasti gitu. Pasti, iya. Nah itu masih nama kula masih gambling. Aku melu apa ora ya? Soalnya aku dia juga mempunyai kebutuhan yang harus tiap hari itu harus saya penuhi gitu loh. Nah dari situ aku nyoba, jadi wani gak wani, nyoba cover punya Mas Hasan yang jomblo bebas niku. Saya bawakan, jadilah view nih belum bagus. Nah dari situ ketemu teman-teman dari musisi, mas nek iso jo cover saora-ora nih lagune Dewi. Soalnya nek cover itu resikonya sangat besar. Belum dari diklaim oleh pihak lisensi, belum juga dari mereka yang apa istilahnya yang ngasih izin. Kan walaupun izin masih kepotong juga loh Pak. Nah akhirnya juga saya memberanikan diri untuk mengeluarkan single. Nah di situ delalah juga saya itu mempunyai lagu yang waktu dulu refnya itu sering tak pakai buat ngamen. Itu belum ada songnya itu Pak. Waktu itu belum ada songnya. Jadi cuman refnya aja yang untuk aku ngukuin itu. Nah di sini aku tak bikin ki sing apik sing kepiye yo. Ditampa apa ora yo. Itu kan masih bingung. Iya. Anak melaku nggih, anak melaku ibaratnya nek kados kula kan enggak ada teman untuk musik. Basic pun enggak ada gitu loh. Ya cuman watone song genjreng nek kula ki Mbak. Andalah situ lagu niki kula jadikan di mixing niku adalah nggih. Dirungokke niku lumayan ngoten. Nggih. Lumayan. Dan di awal Maret kalau nggak salah itu 2020 ya, itu saya beranikan untuk mengupload itu. Nah, judulnya Dung Aku Kowe. Nggih dilalah niku wau. 1 bulan itu sakit tembus sekitar 500-an ribu view untuk awal single. Iku senengnya banget Pak. Wes seneng luar biasa. Wah, aku ternyata payu. Nah, terus sama teman-teman tuh napa nggih? Nggih jeneng kula niku ajeng didamel napa untuk perkenalan. Dan adalah kan dari channel Sleman Receh diambil juga nama kula kan dikasih Receh juga. Nah dari situ napa kula nggih jane yo isin. Heri dikai Receh ku isin berarti. Tapi untuk saat ini nggih kula malah remen Receh niku ternyata unik gitu. Iya. Unik. Jadi slogan tersendiri. Slogan tersendiri. Tapi untuk Sleman bukan kita itu mau apa ya istilahnya itu mau menjatuhkan nama Sleman itu tidak. Dari Sleman Receh itu diambil mergane nggih. Saya dan teman-teman tuh kerjanya jualan di sini. Dapatnya itu uangnya recehan semua. Jadi dikasih sama Sleman Receh lah namanya itu. Kan kemarin juga sempet kok jenenge kaya ngono to Mas, mbok Sleman Wonderful gitu. Ada yang kritik kayak gitu juga. Ada yang kritik kayak gitu. Tapi kan saya juga kasih penjelasan tidak
mau menjatuhkan Sleman Raja, tidak, tapi saya selaku apa ya, dulu itu selaku tim juga berterima kasih untuk Sleman Raja yang telah memberikan tempat untuk berusaha di sini. Berarti Sleman Raja sendiri itu kumpulan perantau pedagang-pedagang Perantau, iya, Pak, perantau. dan akhirnya berusaha untuk membuat karir sendiri Iya. selain di perdagangan, Selain berkreasi daripada ibaratnya ngopi nggak ada gunanya gitulah, Iya. ngumpul-ngumpul nggak konten baik. Jadi ini YouTubeku gampang. Oke, Mas, saya mau tanya, berarti jenengan sempat jualan cilok, sempat ngamen juga nih, Mas? Iya, Mas. Akhirnya teman-teman juga, jenengan kan iso gitar, iso nyanyi, suaranya apik, ya gawe lagu, terus berarti awal jenengan upload video itu malah di lagunya Mas Hasan Aftersen gitu? Iya, Jomblo yang Bebas. Jomblo Bebas itu. Oh begitu. Jadi teman-teman semua, Mas Heri sempat jualan cilok, sempat jadi Ngamen. pengamen. Lama Pak ngamen? Lama 9 tahun ya. 9 tahun ngamen? 9 tahun. Di Sleman itu, Mas? Teman-teman yang Boro Pak. Oh Malioboro. Oh gitu. Dari Garuda sampai 0 km. 9 tahun ketinggalan. Terus tadi klarifikasinya Mas Heri, Sleman Receh itu bukan merecehkan Slemannya, tapi karena mereka ini yang bergabung di paguyuban Sleman Receh ini, perkumpulan komunitas Sleman Receh ini, karena mereka pendapatannya, penghasilannya yang Recehan diterima semua. recehan, jadi terus dijenengi Sleman Receh gitu, bukan merecehkan Sleman gitu. benar. Jadi begitu teman-teman, jangan salah paham, nah, jangan menuduh yang tidak-tidak, karena semua nama dibalik apapun itu pasti ada ceritanya tersendiri. Nggih, makasih Mas Heri, pengalamannya bisa ditiru. Berusaha di bidang apapun, menekuni bidang apapun yang menjadi potensi ditonjolkan nih Mas Ki. Iya. Sempat jualan cilok, sempat ngamen. Berarti jualan cilok itu jalan kaki Mas? Jalan Nggak kaki, pakai Pak. motor itu? Itu pakai motor belum lama Pak. Belum lama. 2000 berapa ya? 2019 baru pakai motor. 2019 pakai motor. Oke, berarti nggih sudah mengalami pahit manisnya di Wah. jalan gitu Mas. Pahit banget Pak. Nek diceritakan apa tuh tadi? Pahitnya saya tuh. Kulo niku 9 tahun niku tidur di emperan Pak. Di emperan. Kalau malam tuh kadang enten yen niku pasar sentir. Niku kan meja-meja nih, kulo Ada di meja-meja. Kalau enggak di alun-alun. Sama anak istri Mas? Kalau anak siti enggak Pak. Enggak. Enggak. Masih sendiri. Masih sendiri. Oke, jadi mudah-mudahan jenengan kedepannya semakin jaya Mas, kayak almarhum Amin. Didi Kempot itu kan, beliau juga merintis karirnya dari bawah. Iya. Ya mudah-mudahan jenengan selaku next generasi. Amin Pak. Oke. Terus ini Mas, ketika sudah mencoba memulai dunia YouTube, per YouTubean sekarang yang kita bahas Mas. Iya. Tadi jenengan mulai dari cover, terus akhirnya nyiptain lagu itu, mulai nyiptain lagu tahun berapa Mas? Banyumoto itu tercipta tahun berapa? Banyumoto niku tercipta bulan Maret Bulan Maret tahunnya 2020. oh 2020 ini. 2020. Oh, Dari kalau 2020. awal nyiptain lagu berarti Kalau untuk lagu saya kan sebenarnya dulu udah pernah Mas. Waktu di jalan itu lagu saya dibeli sama artis Jakarta. nggih. Jadi napa nggih? Enten dalan niku dituku lepas niku Pak. Lagu kula ditumbas lepas niku cuman dikasih 3,5. Itu wis seneng banget Pak. Iya. Wong ngamen dikei duit 3,5 juta lagune digowo. Ya kan wis seneng banget. Iya. Tapi ternyata sekarang tuh nggak tahu, oh ternyata aku salah. Dulu itu menjual lagu gitu. Ternyata saya laku gitu. Nggih. Nah di situ kan nek untuk Banyumoto itu kalau nggak salah bulan Maret sesudah single Dongaku Nggo Kowe. Sekitar tanggal 20 aku upload Banyumoto nih Pak. 20 Maret kita situ. Oke, berarti masih di tahun 2020 ya Mas. Dan itu Banyumoto itu meledaknya pesat karena ceritanya itu di cover sama Mbak Nela Karisma. Itu ceritanya gimana Mas? Sebenarnya
sing bikin jeblok niku bukan Mas Mbak Nela sebenarnya. Oh bukan. Bukan. Nah kalau saya pribadi loh, yang bikin meledak lagu itu waktu pertama kali dibawakan oleh teman saya Didi Budi. Oh Mas Didi Budi. Nah itu baru dibawakan dia baru lagunya meledak. Nah dari situ mungkin dari Mbak Nela juga mereka kan stalking kan, ini lagunya sing kira-kira masuk gimana sing dia dicari. Nah, itu aku dihubungin sekitar jam 11-an malam lah sama Mbak Nela itu. Mas lagunya saya pakai ya. Monggo Mbak silakan. Berapa Mas? Kan saya nggak tahu kan harga-harganya nggak ngerti gitu loh. Harga-harganya nggak ngerti, terus syaratnya kepiye, terus nanti kedepannya gimana itu kan nggak tahu Pak. Kurwaton soalnya merganya kan kebutuhan. Merganya kebutuhan. Dia ngasih berapa ya 3,5. Itu 3,5. Mas, ini kalau tak pakai segini boleh nggak Mas? Nek kalau pribadi wis nggak apa-apa soalnya aku ya butuh gitu. Kalau karena butuh maksudnya. Nah itu deal dipakai 3,5. Delalah mereka itu apa? Marketingnya itu bagus Pak. Kalau dari Nela ini dia mencari waktu yang tepat untuk upload. Begitu meledak-meledaknya dia upload. Dan Delalah juga mungkin ya nasibnya Mbak Nela juga sih Pak. Dia sampai trending beberapa hari di nomor 1. Nah dari situ baru apa pendengar niku saged ngertos oh Banyumoto niki punyanya Sleman Receh gitu. Dan mereka juga nyari tahu untuk lagu-lagu yang sudah saya rilis tuh naiknya itu cepat Pak. Alhamdulillah dari situ naiknya cepat. Untuk subscribe juga lumayan cepat. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang saya sesalkan walaupun dibawakan Mbak Nela. Jadi di channel Sleman Receh juga ada kemajuan. Jadi walaupun teman-teman kadang ya wah lagumu sing gawa Nela trending sing duwe pereta apa-apa. Tapi kan kula ngutipe bukan dari situ. Kula ngutipe dari perkembangannya channel Sleman Receh, kemajuannya sangat pesat gitu. Nek cara agamanya hikmah dibalik suatu kejadian ada gitu sih. Ada hikmahnya. Berarti itu malah lagu Banyumoto itu pertama dinyanyikan Mas Didi Budi itu Mas Didi dan Budi. Mbak Nela mencari referensinya lihat dari Mas Didi. Iya kemudian ya. Soalnya kan agreementnya punya si Didi kan view-nya bagus. Bagus banter banget. Belum ada 1 bulan pun udah 1 juta lebih kan waktu itu. Jadi mungkinan marketingnya Mbak Nela iki lagu berpotensi. Mungkin dari situ. Akhirnya terangkat ditambahi Mbak Nela jadi tambah ngangkat dan hikmah dari Mbak Nela pun berimbas ke Sleman Receh ya Mas. Oke, kalau berbicara Sleman Receh nih Mas, mungkin yang agak riskan ada apa sih Mas? Maksudnya Mas Heri dengan Sleman Receh, kok Mas Heri saat ini membangun channel yang baru. Waktu itu saya nonton channelnya Mas Heri yang baru itu masih mengikuti itu, saya masih gabung di YouTube-nya Mas Heri itu masih 600-an Mas. Iya. 600-an dan sekarang sudah 2.400-an. Hebat teman. Terima kasih. Dukungannya luar biasa Pak. Dukungannya luar biasa. Itu luar biasa. Ceritanya dibalik itu semua gimana Mas? Dari Sleman Receh akhirnya dengan bersolo karir. Oh iya. Jadi untuk saya resign itu ada satu masalah, tapi masalah itu nggak mungkin saya sebutkan, nggak mungkin saya sebutkan di sini. Cuman konteksnya aja, saya itu apa ya? Kalau di dalam sebuah manajemen itu, kalau ada kegonjangan, itu pasti Pak. Tapi kalau udah perasaan kita yang dibawa itu kan, ibaratnya ya wis lah. Ibaratnya saya nggak tenar popularitas dari Sleman nggak apa-apa. Saya masih bisa cari rezeki lewat yang lain gitu Pak. Ya sebenarnya sih nek kula pribadi ya Pak ya. Sleman itu udah Sleman Receh itu udah darah kental kula. Soalnya kita baru bangun bareng emang bareng dari nol waktu itu dan kita mempunyai komitmen bareng dari situ. Tapi juga nggak apa-apa. Mungkin keputusan saya itu yang terbaik. Soalnya untuk Sleman Receh juga perlu dia berkembang, perlu maju.
Dan saya pribadi kan belum ada apa-apanya Pak, masih banyak kekurangan. Dan di luar sana juga masih banyak musisi-musisi yang bagus dan hebat. Itu Sleman Receh sendiri yang punya nyiptain lagu itu siapa aja Mas? Ada beberapa teman yang bisa nyiptain lagu. Kalau selepas kulo keluar, ini kan diambil sama Mas Julian sama Mas Andri. Jadi mereka juga kreator yang bagus dan bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus juga. Jadi walaupun tanpa saya, ya kulo yakin kalau Sleman Receh niku bakalan berkembang terus. Amin. Nggak saling mendoakan gitu Mas. Iya. Mudah-mudahan Sleman Receh channelnya semakin naik lagi, semakin jaya lagi. Dan Mas Heri pun juga kita doakan semakin lancar karirnya. Amin amin Pak. Gitu Mas. Yang mau saya tanyakan lagi nih Mas. Pindahnya jenengan di channel Heri Receh yang saat ini itu kan yang mulai naik lagu judulnya apa Mas? Maafkanlah, keren banget. Silakan dilihat di channel YouTube Heri Receh. Heri Receh, mantap. Maafkanlah itu inspirasinya dari mana Mas? Itu inspirasi dari keluarga sih Pak. Jadi saya ambil dari keluarga Mbak. Saya nggak mau, soalnya kalau bawa orang lain buat inspirasi kan takutnya itu bermasalah. Iya. Tapi saya pakai pengalaman pribadi saya sendiri. Entah itu mau nanti diejek atau dibully, wes aku ora peduli Pak. Iya. Yang penting aku opo sing tak rasake tak ungkapke gitu lah Pak. Iya. Jadi itu rasa napa nggih? Saya itu banyak salah sama keluarga saya gitu. Dan saya harus minta maaf. Ya makanya kan ada menit berapa itu ada tak bikin power yang sangat kuat. Jadi saya itu merasa bersalah tapi untuk maaf itu sulit meluapkan emosi. Iya. Gitu. Ya terutama itu kan buat istri saya. Ya ngoten lah Pak. Nggih. Wong lanang itu kan kalau di jalan itu kan udah apa ya berarti ngomah wis ora peduli gitu. Iya. Dari situ saya membuat lagu untuk jadi pengen minta maaf sama istri sama orang tua juga gitu. Oke. Maafkanlah berarti untuk istri sama keluarga ya. Maafkanlah. Kalau saya bisa mengambil sedikit kesimpulan intisari dari lagu jenengan itu, jadi saya ngambil dari ini loh Mas, perpaduan video klip jenengan sama lirik-lirik lagunya. Video klipnya orang nyambung. Saestu niku soalnya napa? Iya. Kula niku saking ambisius mboten Mas, tapi ben cepet aku upload gitu. Jadi tak bikin simpel mungkin ben enggak makan waktu yang lama gitu. Iya. Ya saanane lah. Tapi keren kok Mas, keren. Dan luar biasa itu. Dan saya ngambil kesimpulan atau garis besar dari lagu itu tuh kita sudah berusaha minta maaf sama orang yang kita mintain maaf, ternyata malah ya masih ragu-ragu untuk memberikan maaf. Iya. Jadi jenengan meluapkannya untuk nada tinggi. Nada tingginya coba Mas. Waduh. Pakai gitar boleh? Pakai gitar, oke. Pakai gitar. Nada tingginya tuh maafkanlah. Maafkanlah semua kekuranganku telah menyakitimu, buat hatimu layu. Aku nyangka yang bakal gawe loro, gawe hatimu citra, aku tambah nelongso. Maafkanlah semua kesalahanku telah menyakitimu, buat hatimu layu. Aku nyangka yang bakal gawe loro, gawe hatimu citra, aku tambah nelongso. Istimewa lagu Maafkanlah milik Mas Heri Receh.
Makasih Mas Heri. Sama-sama Pak. Sudah menghibur saya dan juga teman-teman pemirsa BJK Top Channel. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru merintis usaha, merintis karir per-YouTubean. Ada pesan-pesan buat teman-teman Mas? Oh ya, sedikit aja sih. Dari saya pribadi, kalau pesan saya cuman konteksnya itu kita bikin konten yang kreatif, terus percaya diri, konsisten. Ibaratnya 1 bulan 1, insya Allah channel teman-teman semua bisa up, bisa dinikmati oleh orang, dicari mudah di beranda YouTube. Nah itu aja sih. Yang penting produktif, yakin. Kalau masalah boom atau tidaknya kan udah yang di atas yang mengatur. Kita cuman bisa bekerja dan berusaha. Masalah hasil kita nunggu mawon. Derek kesane Gusti. Nah, nggih. Yang pasti mugi Gusti berkahi. Slogannya jenengan. Nggih. Nggih, makasih Mas Heri. Jadi teman-teman BJK Top Channel, penontonnya pemirsa BJK Top Channel, Mas Heri ini adalah salah satu orang yang menginspirasi. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari video kali ini. Mas Heri merintis karir dari mulai ngamen di jalan, terus jualan cilok, terus akhirnya pelan-pelan masuk di dunia musik. Kita bisa ambil yang baik, diterapkan di hidup kita masing-masing. Selamat berproses, semoga proses kita semua tidak akan mengkhianati kita semua.